Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau misalnya ngomongin hukum kan sekarang kan kita udah bukan hidup di bawah kekhalifahan Islam gitu. Kita udah menjadi warga negara dan tiap negara itu boleh membuat hukumnya sendiri. Kita kan jadinya kan ikut hukum negara gitu. Jadinya hukum Islam misalnya anggaplah ada hukuman kalau berzina kena 80 dera gitu, 80 cambukan, itu kan tidak diterapkan lagi. Itu ada di dalam Al-Quran atau di luar Al-Quran? Ada di dalam Al-Quran. Ada? Kalau udah nikah 100. 180? Enggak. Kalau belum nikah 80. Kalau udah nikah kan berarti dia selingkuh tuh 100. Kalau dia udah nikah atau pernah nikah itu 100. Oke. Kan ada tuh yang masih menerapkan ya, kayak Aceh kan punya perda syariah. Itu mereka kan menerapkan itu. Tapi kan sebenarnya kalau kita nggak menerapkan itu nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dalam channel kita Orang Surau. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasan kita pada kali ini adalah video yang telah kita tampilkan di awal tadi, bahwa di sana Kumaila mengatakan orang yang berzina yang pernah berumah tangga ataupun yang pernah nikah itu dicambuk 100 kali. Sementara yang bujangan yang belum pernah menikah, ketika mereka ketahuan zina maka dicambuk sebanyak 80 kali. Benarkah demikian? Bukankah Kumaila ini sudah hafal Al-Quran 30 juznya? Bukankah Kumaila ini juga memiliki latar belakang pendidikan di konsentrasi Al-Quran? Seharusnya Kumaila bisa menjawab dengan benar. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam fikih jinayah bahwa pelaku zina ini dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya zina muhsan, kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan. Zina muhsan itu adalah mereka yang pernah menikah kemudian mereka berzina, maka ini namanya zina muhsan. Kemudian yang kedua adalah zina ghairu muhsan, ini adalah mereka yang belum pernah menikah kemudian mereka melakukan zina. Nah, di dalam hukuman bagi mereka lakukan zina ini di dalam fikih jinayah pun berbeda, tidak sama sekali. Bahwa orang yang tidak pernah berzina, orang yang belum pernah nikah kemudian mereka berzina, maka hukumannya adalah cambuk sebanyak 100 kali. Berdasarkan surah An-Nur ayat 2. Allah berfirman di sana, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, hukuman bagi mereka itulah jilid, didera sebanyak 100 kali. Nah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa cambukan 100 kali ini diperuntukkan bagi mereka yang zina ghairu muhsan, yang belum pernah menikah. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Kemudian apakah hukuman bagi mereka yang sudah pernah menikah kemudian berzina? Berdasarkan dari hadis Rasulullah SAW, al-kibru bil kibri jaldu mi'ati wa nafyu sanatin wa thayyibu bil thayyibi jaldu mi'atin wa rajamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Orang yang bikir, orang yang belum pernah menikah, bagi mereka hukumannya adalah didera sebanyak 100 kali, kemudian mereka diasingkan selama 1 tahun. Kemudian orang yang pernah menikah, yakni yang muhsan tadi, hukumannya adalah didera 100 kali, kemudian dirajam. Inilah hukuman bagi mereka. Jadi hukuman bagi pezina yang muhsan adalah didera 100 kali, kemudian dilakukan hukuman rajam bagi mereka. Inilah hukuman yang diperlakukan untuk mereka, bukan seperti hukuman yang telah dijelaskan oleh Kumaila tadi, katanya sudah hafal Al-Quran 30 juznya. Justru hukumannya itu terdapat dalam surah An-Nur ayat 2.
Ini pasti aku abis nih dirujak nih. Humaila selain membegal Al-Quran juga tidak hafal nama-nama malaikat. Kalau saya sama sekali nggak tahu kecuali Mungkar dan Nakir. Mungkar dan Nakir ngapain? Nyatat kebaikan saya dan kejahatan saya. Dosa dan pahala. Iya nggak? Kan berdua tuh dia. Iya. Itu bukannya Rokib Atid yang nyatet ya? Saya minta Mungkar maaf, Nakir bukan yang wawancara di kubur ya? Nih saya dengar dikoreksi nih sama tim produksi. Apa? Kemudian di dalam video yang kedua ternyata pun Ade Armando sama. Ade Armando tidak mengetahui tugas dari malaikat Mungkar Nakir. Bukankah anak TK dan anak SD saja sudah tahu apa saja tugas dari 10 para malaikat yang diwajibkan untuk diketahui itu? Mereka sudah mengetahui. Tapi aneh memang sekaliber Ade Armando tidak mengetahui apa tugas dari malaikat Mungkar dan Nakir. Bagi Ade Armando itu adalah malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruknya. Bukankah yang mencatat amal baik dan buruk itu namanya adalah Raqib Atid atau dikenal dengan Kiraman Katibin, seperti yang Allah sampaikan dalam surat Infitar ayat 10 sampai 12, wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat yang selalu mengawasi. Kiraman katibin, mereka itu adalah malaikat yang mulia yang mencatat perbuatanmu dan mereka itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Inilah malaikat Raqib Atid yang mencatat amal baik dan amal buruk kita, bukan malaikat Mungkar Nakir. Kalau Mungkar Nakir itu adalah malaikat yang menanyai mayit di dalam kuburnya, ya. Ini perlu kita sampaikan, ya, sebab ini adalah kekeliruan yang mesti kita sampaikan. Karena bagaimanapun juga mereka ini adalah menjadi rujukan bagi orang sebelah, ya, karena mungkin mereka beranggapan Humaila dan Ade Armando ini adalah mungkin dianggapnya sebagai orang dalam, maka mereka ini menjadi rujukan bagi orang sebelah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.